Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teror Arwah Gentayangan. Cerita ini ditulis oleh Dia Guswan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Arwah Gentayangan. Si pengumura dewa tanpa nyata dan tetap. Sampai akhirnya orang itu berhenti. Senter itu menyorot aspal yang ada di dekatnya. Samar aku melihat seperti bekas darah yang ditutup pasir. Beberapa tetesan darah terlihat masih segar, tidak tertutup sempurna oleh pasir. Sebuah tangan terjulur memegang jeruk nipis yang sudah terbelah menjadi dua lalu memerahnya. Jangan! Aku berusaha menghentikan ulah orang itu, orang yang sama sekali tidak bisa aku kenali. Sebelah tangannya terus memeras jeruk nipis di atas bekas darah, sementara tangan lain menerangi dengan senternya. Jangan! Hanya kalimat itu yang bisa aku ucapkan. Aku ingin menghentikannya, namun badanku mendadak kaku. Orang itu mengabaikan ucapanku seperti tidak mendengar. Sebuah sirine terdengar sangat nyaring seketika orang itu pergi meninggalkan lokasi. Hei, jangan pergi! Cahaya sangat terang membuatku berkali-kali mengerjapkan mata. Ini tempat yang berbeda. Tempat yang sangat aku kenali. Seperti... Mas... Baru aku sadari kini Dina tengah menangis memelukku. Banyak pasang mata yang menatap dengan raut kebingungan. Kok banyak orang deh? Tanyaku heran. Aku semakin bingung karena tiba-tiba aku telah berada di kamar dan banyak orang. Aku masih terbaring di ranjang dengan Dina yang menangis di dadaku. Ada apa ini deh? Pak Ustadz mendekat menenangkan Dina. Suami Mbak Dina tidak apa-apa. Yang lain silakan boleh pulang biar Mbak Dina dan suami bisa istirahat. Semua orang pergi kecuali Pak Ustadz. Ada apa ini Pak Ustadz? Mas Dimas tadi pingsan saat pulang dari makam. Iya saya ingat Pak Ustadz. Apa yang terjadi Mas? Apa Mas Dimas dapat petunjuk? Aku mengangguk atas permintaan Pak Ustadz. Aku menceritakan semua yang aku lihat. Jangan-jangan orang itu Mbak Nisa Mas. Aku dan Pak Ustadz spontan beristighfar. Jangan asal nuduh deh. Aku coba mengingatkan Dina untuk tidak berprasangka buruk. Bukan nuduh Mas, tapi kamu ingat gak kejadian di makam almarhum beberapa waktu lalu? Dina menceritakan pada Pak Ustadz bahwa kami pernah bertemu Mbak Nisa di makam almarhum Rian. Tanpa sengaja Mbak Nisa menumpahkan belanjaannya dan salah satu isinya jeruk nipis. Kami semua tidak ingin asal menuduh dan ingin mencari tahu kebenarannya. Pak Ustadz meminta aku dan Dina ke rumah beliau esok hari untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut. Karena malam makin larut, Pak Ustadz pamit pulang. Dina belum beranjak dari sisiku, menggenggam erat jemariku. Kecemasan masih tergambar jelas di wajahnya. Dek, boleh minta tolong? Mas haus. Sebentar Mas, diambilin minum ya. Saat Dina berlalu menghilang di balik pintu, lampu kamar mendadak mati. Dek. Berulang kali aku memanggil Dina namun ia tidak menjawab. Seperti ada benda jatuh di dekat ranjang. Aku tidak bisa melihat karena kondisi kamar yang gelap. Dengan susah payah aku gapai saklar untuk menghidupkan lampu. Kuedarkan pandanganku ke seluruh penjuru kamar. Tak ada apapun yang mencurigakan. Tolong. Suara misterius itu terdengar lagi bersamaan dengan lampu kamar yang berkedip-kedip. Saya akan bantu kamu. Meski ragu, ku beranikan diri menjawab suara itu. Ini semua harus segera selesai agar arwah almarhum bisa tenang. Aku dan Dina serta warga kampung ini juga bisa segera kembali hidup normal. Memikirkan bagaimana cara untuk menolong almarhum Rian membuat kepalaku berdenyut. Dengan mata tertutup, ku pijit pelipisku untuk mengurangi rasa sakit di kepala. Mas, suara Dina yang pelan mampu membuatku tersentak kaget. Kenapa sih Mas?
Nggak apa-apa dek, jangan bohong mas. Dina terus saja membujukku untuk berkata jujur. Akhirnya dengan kesepakatan bahwa Dina tidak akan menjadi lebih ketakutan mendengar ceritaku, aku menceritakan interaksiku dengan arwah almarhum. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membantu almarhum mas? Entahlah dek, biar besok kita diskusikan dengan Pak Ustadz. Dina mengangguk tanda setuju. Ini mas. Ia mengulurkan segelas air putih yang aku minta. Malam makin larut. Aku dan Dina memutuskan untuk segera beristirahat. Perlahan ku pejamkan mata, berharap diri lekas terlelap. Kabut yang sangat tebal menambah suasana malam yang hening kian mencekam. Seperti berjalan dalam kegelapan, ku ayunkan langkah setapak demi setapak. Tak ada cahaya seperti tempat sebelumnya, namun perasaan takut kini telah sirna. Ini tempat yang sama. Mungkin kalian ingin memberi petunjuk. Perlahan ku ikuti naluri untuk berjalan. Aku yakin naluriku akan menuntun kemana aku harus pergi. Dari kejauhan nampak cahaya mobil yang menyilaukan. Mobil itu kian mendekat, hingga akhirnya berhenti di depanku. Seakan tidak ingin terlalu mencolok, seseorang yang ada di dalam mobil itu memadamkan lampu mobil sebelum keluar. Kondisi yang sangat gelap membuat aku kesulitan untuk memperhatikan sekelilingku. Namun aku merasa ini adalah tempat yang sama, tempat di mana almarhum Rian mengalami kecelakaan. Sebuah cahaya perlahan muncul seperti layar ponsel yang sengaja dihidupkan sebagai senter. Seseorang itu menggunakan ponsel sebagai penerangan. Untuk apa? Tanyaku dalam hati. Orang itu mengarahkan ponselnya ke segala arah seperti mencari sesuatu. Ia menunduk mengamati setiap jengkal tempat ini. Sial, kemana jatuhnya? Orang itu terus saja mengumpat karena tak kunjung menemukan apa yang ia cari. Aku bergeming karena aku tahu orang itu tidak melihatku. Bahkan saat orang itu melintas di depanku, ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Meski aku tidak bisa melihat wajahnya, namun bisa aku pastikan itu seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri di dekat mobilnya. Sekali lagi ia mengarahkan ponselnya ke arah kanan dan kiri. Tak sengaja samar-samar indera penglihatanku menangkap sebuah gambar yang tidak asing bagiku. Sebuah gambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Astaga, mobil ini, mobil yang menabrak almarhum Rian. Lelaki itu tidak mendengar teriakanku. Ia berlari memasuki mobil. Seketika lampu mobil menyala, mengarah lurus ke depan. Dari sorotan lampu mobil aku bisa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan. Aku mencoba mempertajam penglihatanku untuk bisa mengenali siapa orang itu. Rian. Aku benar, itu almarhum Rian. Ia berdiri di tengah jalan dengan wajah yang sangat pucat. Satu tangannya menunjuk ke sisi jalan. Apa? Dengan badan yang gemetar, aku memberanikan diri bertanya pada almarhum Rian, sembari mendekat ke arah yang ditunjuk. Rian tak menjawab. Ia terus menunjuk ke sisi jalan. Ada sebatang pohon di tepi jalan yang di bawahnya ditumbuhi semak. Belum sempat aku memeriksa semak yang ditunjuk oleh almarhum Rian, cahaya mobil yang menerangi berpindah membuat pandanganku seketika kabur. Mobil melaju meninggalkan lokasi menembus tubuh Rian yang berdiri di tengah jalan. Hei, jangan kabur! Anda harus bertanggung jawab! Teriakku mencoba menghentikan pelaku tabrak lari itu. Siapapun dia harus bertanggung jawab. Aku tahu. Berteriak pun sia-sia karena orang itu tidak mungkin bisa mendengar, namun aku tidak bisa berhenti. Hei! Dalam gelap aku terus berteriak. Lelah sekali rasanya sampai aku merasa sebatangan memegang pundakku. Mas, aku membuka mata. Aku melihat Dina yang kini duduk di sisiku. Mas, kenapa? Mas harus pergi sekarang, deh. Pergi kemana? Ini masih gelap, Mas. Nanti Mas ceritakan semuanya. Kurai jaket yang tergantung di dekat ranjang, tak lupa mengingatkan Dina untuk mengunci pintu dan memintanya untuk tetap di rumah sampai aku pulang. Hati-hati, Mas, pesan Dina sebelum menghilang di balik pintu. Ku nyalakan motor. Menembus dinginnya pagi, jalanan yang lenggang membuatku leluasa melajukan motorku. Aku ingin segera sampai ke lokasi yang dimaksud oleh almarhum Rian. Aku yakin di sana ada petunjuk yang bisa aku temukan.
Walau aku tidak tahu pasti lokasi kecelakaan itu, namun setidaknya Dina pernah memberitahukanku bahwa Rian kecelakaan di jalan raya tak jauh dari kampung ini. Dibantu dengan petunjuk yang ada di dalam mimpiku, aku yakin bisa menemukannya. Aku ingin segera sampai dan mencari tahu apa yang ingin ditunjukkan oleh almarhum. Aku yakin itu adalah sebuah petunjuk untuk bisa membantu almarhum Rian. Dinginnya angin di pagi buta seperti sekarang ini sungguh sulit untuk aku tahan. Badanku mulai menggigil dan gigiku bergemelatuk tanpa bisa aku kendalikan. Sunyi sepi seperti kampung mati. Semua warga sepertinya masih nyenyak dalam buayan mimpi. Terlebih dengan adanya teror arwah Rian membuat warga enggan untuk beraktivitas di luar rumah sebelum matahari terbit. Aku terus melajukan motorku. Sesekali aku harus menarik rem dengan mendadak karena banyaknya lubang di jalanan. Minimnya penerangan dan jalan yang rusak membuatku terpaksa harus mengurangi kecepatan motorku. Tak terasa kini aku telah sampai di area perkebunan tebu. Hawa dingin semakin menyergap, menusuk hingga ke tulang. Saat aku melintasi makam, sekilas aku melihat sosok Rian berdiri di depan gapura. Aku coba mengabaikan dan terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya aku sampai di ujung jalan kampung. Sejenak aku berhentikan motorku, menoleh ke kanan dan ke kiri. Kini aku dilanda kebingungan. Tidak tahu harus memilih arah yang mana. Samar-samar di kejauhan aku melihat sebuah bayangan. Semakin kuperhatikan, aku semakin yakin bahwa itu Rian. Bayangan itu menghilang setelah aku mengerjapkan mata. Mungkin dia menunjukkan arah. Akhirnya aku memilih untuk berbelok ke arah kiri, mengikuti arah di mana aku melihat bayangan Rian tadi. Aku sengaja mengurangi kecepatan motorku agar bisa memperhatikan sekeliling. Deretan pohon di sisi jalan bergerak seirama mengikuti hembusan angin. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan menarik perhatianku. Kuhentikan laju motorku dan coba mengamati. Benar, itu warung yang ada di mimpiku. Aku yakin warung tersebut adalah warung yang aku lihat di dalam mimpi. Berarti lokasi kecelakaan tidak jauh dari sini. Aku memarkirkan motorku di halaman warung sepi dan gelap. Hanya sebuah bolam kecil bercahaya jingga sebagai penerangan di bagian teras. Beruntung aku selalu membawa senter kecil di dalam saku jaketku. Dengan perlahan aku menyusuri tepian jalan. Belum lama aku melangkahkan kaki, suara pintu yang terbuka mengagetkanku. Kuhentikan langkahku, lalu menoleh ke arah sumber suara. Siapa itu? Tanya seseorang yang baru saja keluar dari dalam warung. Wanita bertubuh tambun, mengenakan atasan oblong dan memakai kain jarik sebagai bawahan. Wanita itu berjalan ke arahku sembari terus bertanya siapa aku dan ada urusan apa di sini. Maaf ibu, saya Dimas. Saya ingin mencari barang yang hilang, sepertinya jatuh di sekitar jalan sini. Saya mohon izin menitipkan motor saya di sini sebentar ya bu. Tak kusangka wanita yang aku taksir usianya 50 tahunan ini menanggapiku dengan sangat ramah. Ini masih sangat pagi nak. Sebaiknya nak Dimas kembali lagi saja nanti setelah suasana sudah lebih terang. Gak apa-apa bu, saya membawa ini. Aku menunjukkan senter kecil yang aku bawa. Oh ya sudah, kalau boleh tahu barang apa yang hilang nak? Siapa tahu ibu bisa bantu carikan. Bu, itu KTP yang hilang. Aku sendiri tidak tahu sebenarnya Rian ingin menunjukkan apa padaku. Ibu itu manggut-manggut menanggapiku. Kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Sebentar nak, kalau di sini jangan lupa banyak-banyak baca bismillah, di sini rawan. Mendengar ucapan ibu pemilik warung membuatku berpikir keras. Rawan? Di sana belum lama ada kejadian tabrak lari nak. Jawab ibu pemilik warung sembari menunjuk jalan di depan sana. Setelah kejadian itu beberapa orang yang melintas mengaku melihat penampakan sesosok remaja dengan wajah yang berlumuran darah. Mungkin itu arwah korban. Aku tersenyum kecut mendengar ucapan ibu warung. Sungguh kasihan kamu Rian. Semoga aku bisa membantumu agar arwahmu bisa tenang. Bantu aku memecahkan masalah ini Rian. Aku memutuskan kembali melanjutkan pencarianku setelah ibu warung itu kembali masuk ke dalam. Sebuah pohon besar yang ditumbuhi banyak semak menarik perhatianku.
Itu dia. Dengan tidak menghiraukan jalan, aku segera menghampiri pohon itu. Sebuah cahaya mengagetkanku. Sebuah motor dengan kecepatan sedang melintas dan hampir menabrakku. Refleks aku menghindar, namun sayang pahaku sedikit terserempet roda depan motor itu, membuatku sedikit terbanting ke aspal. Aduh, sakit. Mas, gak apa-apa mas. Maaf, saya gak sengaja. Gak apa-apa mas, cuma keserempet dikit. Saya akan bertanggung jawab mas. Mari saya antar ke klinik. Saya tidak apa-apa mas. Aku merintih kesakitan saat aku kembali terjatuh setelah mencoba berdiri. Saya bantu mas. Laki-laki yang menyerempetku hendak membantuku berdiri. Nampak di kejauhan ibu warung tergopoh menghampiri. Kan saya sudah peringatin, di situ rawan. Kita ke sana saja mas. Pintaku sembari menunjuk satu-satunya warung yang ada di sini. Bawa ke dalam. Setelah kami sampai di dalam warung, kami disuguhi 2 gelas teh hangat oleh pemiliknya. Makasih ya bu. Baru ku ketahui seseorang yang tak sengaja menyerempetku ini bernama Rudy. Rudy bercerita ia melihat sosok remaja dengan wajah yang menyeramkan di dekat pohon besar itu, membuat Rudy hilang fokus dan akhirnya menabrakku. Ibu warung menyarankan agar Rudy mengantarkan aku ke rumah setelah hari mulai terang. Aku menyetujuinya. Ada sesal karena aku harus mengurungkan pencarianku untuk sementara waktu, namun ini demi keselamatan. Aku harus memulihkan cedera yang aku alami meski lukanya tidak seberapa. Matahari pagi bersinar sangat cerah. Sinarnya yang hangat mengusir dinginnya sedari tadi menusuk hingga ke persendian. Saya titip motor ya bu, besok atau lusa saya ambil. Kami pamit dulu. Rudy dengan sangat hati-hati mulai melajukan motornya setelah ibu warung kembali masuk ke dalam. Sementara motorku aku titipkan kepada pemilik warung, walau sebenarnya aku sedikit tidak enak hati karena merepotkan. Hening tidak ada obrolan antara aku dan Rudy sepanjang perjalanan. Sesekali hanya terdengar suara Rudy yang menanyakan arah rumahku dan aku jawab dengan menjentikan jari telunjuk. Hingga akhirnya kami sudah sampai di jalan masuk kampung. Beberapa warga yang kebetulan berpapasan menyapa kami yang hanya mendapatkan jawaban berupa anggukan dari kami berdua. Akhirnya kami telah sampai di pelataran rumah. Sebelum Rudy selesai membantuku menuruni motor, Dina muncul dari balik pintu. Astagfirullah, mas kenapa? Dina berlari menghampiri kami, meraih tanganku dan memindai seluruh tubuhku. Ini kenapa bisa pincang begini? Mbak. Rudy tergagap menjawab pertanyaan Dina. Sepertinya ia takut melihat amarah yang siap meledak dari istriku. Sudah, kita masuk dulu aja deh, nanti mas jelaskan. Rasanya tidak nyaman saat keributan kecil ini disaksikan beberapa pasang mata yang kebetulan melintas. Kini Dina mengambil alih memapaku, meninggalkan Rudy yang mematung di belakang. Mari masuk mas Rudy. Rudy mengangguk dan mengekor di belakang kami. Kami mempersilahkan Rudy untuk duduk. Tidak lupa Dina menyajikan 2 gelas teh hangat untuk kami berdua. Apa? Ini semua karena arwah Rian? Mas jadi celaka begini karena dia? Dina seketika berdiri dari duduknya setelah mendengar cerita kami berdua. Dek. Kurai lengan Dina, meremasnya dengan pelan. Ku kedipkan mata sebagai isyarat agar ia kembali duduk. Tapi mas, ini udah keterlaluan. Salah apa kita sama almarhum? Dina menangkupkan kedua tangannya di wajah, tangisannya pecah. Untung kamu masih selamat, kalau tidak... Dina makin terisak. Aku paham ketakutannya. Ia tidak ingin hidup sebatang kara lagi jika sampai kehilanganku. Kurangku tubuhnya dalam pelukan, membelai lembut rambut dan punggungnya agar membuatnya lebih tenang. Mas gak apa-apa dek, cuma luka dikit. Assalamualaikum. Sebuah salam menarik perhatian kami. Dina segera menyeka air mata yang mengalir di pipi, menjawab salam seraya membukakan pintu. Din, kata orang yang berlanja di tempatku, suamimu kecelakaan. Mbak Ida datang bersama Mbak Ona dan Mbak Nisa. Masuk dulu mbak. Bagaimana kondisi kamu nak? Saya nggak apa-apa mbok, cuma luka sedikit. Ini semua karena arwah almarhum Rian. Kalau ia tidak muncul tiba-tiba mengagetkan pengendara motor, suamiku nggak mungkin ketabrak. Dina bergumam lirih, namun suaranya masih bisa kami dengar. Apa katamu?
Aku dan Mbok kesini karena peduli sama suamimu. Tapi ternyata kami sudah salah datang ke sini. Kita pulang saja, Mbok. Mbok Na mencoba menahan Mbak Nisa, tapi beranjak dari duduknya, Mbok Na meminta kami untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Sudahlah, Mbok. Mereka pasti mengada-ada. Dengar dulu, Nisa. Akhirnya Mbak Nisa menurut dan ikut mendengarkan ceritaku. Mbok Na dan Mbak Ida serempak beristighfar setelah selesai mendengar cerita kami. Mbak Nisa terus menggeleng, menutup mulutnya, dan sesaat kemudian air matanya menetes. Gak mungkin itu bukan Rian. Lalu siapa, Mbak? Kejadian itu terjadi di lokasi kecelakaan Rian. Amarah Dina semakin tidak bisa disembunyikan. Mbak Nisa kan yang sengaja membuat Rian gentayangan. Apa maksud kamu, Din? Alah, sudahlah, Mbak. Gak usah berbohong. Mbak Nisa kan yang sengaja memeras jeruk di atas ceceran darah di lokasi kecelakaan itu. Dada Dina nampak naik turun, seiring dengan deru napas yang semakin memburu. Istighfar, Dek, kita bisa ngomong baik-baik. Enggak, Mas, ini sudah keterlaluan. Kita selalu diam malu sering digentayangi arwah almarhum. Tapi kali ini kamu sampai celaka. Bona mencoba menenangkan Mbak Nisa yang kondisinya tidak berbeda jauh dari Dina. Maafkan Dina sudah lancang. Tapi Dina lihat sendiri Mbak Nisa pernah membawa jeruk bawaannya itu tumpah di atas makam. Dan Dina yang membantu memunguti. Benar itu, Nisa. Kamu yang sengaja membuat Rian tidak tenang. Mbak Ona menatap lekat wajah anaknya itu. Kami semua terdiam menunggu jawaban Mbak Nisa. Semua orang di ruangan ini tidak ada yang bersuara. Setiap pasang mata menatap fokus ke arah Mbak Nisa. Jawab jujur, Nisa. Mbak Ona beranjak dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Mbak Nisa. Jawab, Nis. Suara Mbak Ona terdengar bergetar, tergambar jelas amarah yang tertahan di sana. Air mata Mbak Nisa jatuh bercucuran, badannya gemetar. Kalian semua kejam. Apa maksudnya, Mbak? Asal kalian tahu, saya memang tidak terima dan belum ikhlas atas kecelakaannya menimpa Rian. Tapi saya bukan ibu yang kehilangan kewarasannya. Saya tidak mungkin dengan sengaja membuat Rian gentayangan. Kamu tidak bohong, Nisa. Demi Tuhan, Mbok, bukan Nisa. Mbok percaya. Dina, Mbok dan Nisa minta maaf jika kamu merasa arwah almarhumlah yang menjadi penyebab kecelakaan suamimu. Tapi Mbok percaya sama Nisa karena Mbok mengenal Nisa lebih dari siapapun mengenal dia. Mbak Nisa tergugur dalam pelukan ibunya. Isak tangis terdengar memilukan hati. Aku menangkap raut penyesalan pada Dina. Mungkin Dina menyesal telah menuduh Mbak Nisa. Maafkan kami ya, Mbak Nisa. Saya dan Dina tidak bermaksud menuduh Mbak Nisa. Kami paham, Nadimas. Terima kasih, Mbok. Mbak Ida, Mbok Na, dan Mbak Nisa pamit kembali ke rumah. Begitu juga dengan Rudi. Setelah di ruangan ini hanya tinggal kami bertiga, Rudi mengutarakan niatnya untuk pamit. Sebelumnya beliau menyerahkan beberapa lembar uang sebagai tanda tanggung jawabnya. Namun tentu saja kami menolak. Dengan Mas Rudi mengantarkan saya ke rumah, ini sudah saya anggap sebagai tanggung jawab, Mas. Aduh, terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf pada Mas Dimas dan sekeluarga ya. Sama-sama, Mas. Rudi berlalu meninggalkan pekarangan rumah kami bersama motornya. Dina kembali masuk dan mengunci pintu setelah mengantarkan Rudi ke depan. Mas beneran gak mau ke dokter? Iya deh, Mas gak apa-apa kok. Hari ini aku lewatkan dengan berbaring di kamar. Sesekali merubah posisi, duduk bersandar di sisi ranjang sekedar mengurangi pegal di badan. Makan dan minum aku lakukan di kamar. Beruntung aku masih bisa berjalan ke toilet, meski harus merambat berpegangan pada dinding. Tak terasa, malam pun tiba. Samar-samar terdengar ulukan salam dari luar rumah. Siapa ya, Dek? Gak tahu, Mas. Coba Dek lihat. Dina bergegas menghampiri sumber suara. Terdengar suara Dina yang menjawab salam, disusul dengan suara pintu yang dibuka. Sayup aku bisa mendengar suara yang sepertinya aku kenal. Derap langkah terdengar mendekat ke arahku. Masih ada Mbok Na dan Pak Ustadz. Masuk, Dek.
Silakan Mbok, Pak Ustadz. Dina mempersilahkan. Terdengar pintu yang dibuka. Pak Ustadz dan Mbok Nah pun masuk bersama Dina. Gak usah bangun Mas Dimas. Pak Ustadz melarangku saat aku hendak bangun untuk menyambut. Aku menurut karena memang badanku rasanya masih remuk. Pak Ustadz memberitahu maksud kedatangannya. Setelah sebelumnya Mbok Nah menceritakan kejadian tadi pagi kepada Pak Ustadz dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke sini. Kami memutuskan untuk mencari jalan keluar bersama. Jadi sebelumnya saya mendapatkan penglihatan kalau ada seseorang yang sengaja memeras jeruk di bekas ceceran darah di tempat kecelakaan itu, Pak Ustadz. Kita harus cari tahu siapa orangnya, karena kalau benar ada yang memeras jeruk di lokasi dengan tujuan membuat arwah almarhum gentayangan, maka orang tersebut yang harus membersihkannya. Siapa yang sudah tega sama cucuku? Dina berusaha menenangkan Mbok Nah. Mbok Nah dan Pak Ustadz memutuskan untuk pulang karena malam semakin larut. Iqmal! Iqmal! Ramai teriakan orang memanggil Iqmal diiringi suara kentongan yang bersahutan. Sumber suara sepertinya dari arah jalan depan rumah. Ada apa itu? Mas, kamu istirahat aja di sini. Dina mencegahku untuk ikut melihat kegaduhan yang ada. Semua ini gara-gara cucumu, Mbok. Arwah sialan. Walau tanpa melihat bisa aku pastikan itu adalah suara Mbak Sari yang tengah memaki Mbok Nah. Entah apa yang terjadi pada anak Mbak Sari, Iqmal. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu sepi, malam ini begitu bising. Teriakan dan bunyi kentongan yang bersahutan mengusik gendang telinga. Tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar sana, namun dari tempatku berada aku bisa merasakan betapa tegangnya suasana di sana. Suara kentongan tidak terdengar lagi, tergantikan riuh orang yang bersorak. Bukan suara gembira, tetapi seperti ikut menghakimi Mbok Nah. Beberapa kali terdengar teriakan Mbak Sari dan juga umpatan-umpatannya yang memekakan telinga. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anakku gara-gara arwah sialan itu, Mbok dan Nisa harus bertanggung jawab. Mbak Sari terus saja berteriak, entah apa yang terjadi selanjutnya. Sampai akhirnya suara kentongan terdengar lagi. Perlahan rombongan yang sepertinya sedang mencari anak Mbak Sari itu mulai menjauh, suaranya perlahan menghilang. Dari pintu yang terbuka, menampakkan Dina yang baru kembali setelah ikut menyaksikan keributan di luar. Ada apa, Dek? Itu Mas, Iqmal anaknya Mbak Sari hilang. Hilang bagaimana, Dek? Dengan sedikit terbata-bata, Dina menceritakan apa yang baru saja ia ketahui dari Mbak Sari. Iqmal sedari sore histeris ketakutan seperti yang pernah kami lihat di makam almarhum tempo hari. Iqmal bersimpuh memohon ampun entah kepada siapa. Mbak Sari tidak bisa melihat siapapun, namun menurutnya Iqmal selalu menyebut nama Rian. Karena kondisi Iqmal yang tidak terkendali, Mbak Sari memutuskan menguncinya di dalam kamar. Mbak Sari meninggalkan Iqmal tanpa penjagaan untuk pergi meminta tolong kepada Pak Ustadz. Mbak Sari tidak bertemu dengan Pak Ustadz karena memang Pak Ustadz tengah berada di rumah kami. Setelah kembali ke rumah, kamar Iqmal sudah dalam keadaan kosong. Jendela terbuka, sepertinya Iqmal keluar dari sana. Tentu saja Mbak Sari syok, seketika berteriak mencari dan memanggil-manggil nama anaknya, dan itu memancing perhatian warga. Berduyun-duyun warga membawa obor dan sebagian lagi membawa kentongan untuk pergi mencari Iqmal. Jadi sekarang mereka kemana, Dek? Katanya mau cari sampai ke makam, Mas. Siapa tahu kayak kemarin Iqmal ada di makam almarhum. Aku mengangguk, sebenarnya ada rasa khawatir dan juga penasaran ingin ikut pergi mencari. Tapi apalah dayaku, kini kondisiku benar-benar tidak memungkinkan. Badan rasanya sakit semua, untuk berjalan saja aku masih tertatih-tatih. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Besok pagi aku mau ke rumah Mbak Sari ya, Mas. Mas temenin. Tapi Mas kan lagi begini. Gak apa-apa, besok pasti udah sembuh kok. Dina mengangguk sebelum ia ikut berbaring di sampingku. Akhirnya aku dan Dina memutuskan untuk tidur. Terpaan angin membuat wajahku terasa dingin. Ku coba membuka mata, namun hanya gelap sejauh yang aku lihat. Aku berjalan pelan mencoba mengenali tempat yang kini aku tapaki, namun nihil, tempat ini terasa asing bagiku. Rian, ampuni gue. Gue ngaku salah, maafin gue, Rian.
Jerit seseorang yang belum ku ketahui sumbernya. Ku tajamkan pendengaranku mencari tahu sumber suara. "Jangan, Rian, tolong ampuni gue." Terdengar lagi suara orang minta tolong. Kalau aku tidak salah orang itu menyebut-nyebut nama Rian. Mungkinkah itu Iqmal, anak Mbak Sari? "Iqmal!" Teriakku memastikan tak ada sautan. Aku tetap berusaha berjalan meski gelap menyelimuti. Jeritan makin jelas terdengar, seberkas cahaya mencuri perhatianku. Aku berjalan mengikuti sumber cahaya. Indera penglihatanku menangkap dua sosok remaja yang tengah berhadapan. Seorang dari mereka sudah sangat aku kenal, yaitu almarhum Rian. Seorang lagi terus berusaha memundurkan badannya seakan berusaha menjauh dari Rian. Beberapa kali aku mengerjapkan mata agar bisa melihat dengan jelas siapa gerangannya bersama Rian. Bukannya itu Iqmal ya? Iya, benar itu Iqmal. Meski hanya pernah melihat sekali, namun aku sangat yakin tidak salah mengenali. Itu benar Iqmal, anaknya Mbak Sari. Sesaat kemudian aku melihat Iqmal terjatuh. Ia terus saja memohon ampun pada almarhum Rian. Rian bergeming dengan wajahnya yang pucat pasi. Ia terus berjalan mendekat ke arah Iqmal, tatapannya kosong. Iqmal terus beringsut mundur menjauhi Rian. Tergambar jelas ketakutan pada diri Iqmal. Dengan tetap membisu, Rian menundukkan badannya mensejajarkan posisinya dengan Iqmal. Kini Iqmal mematung, mulutnya terus meracau meminta pengampunan dari Rian. "Gue mohon maafin gue cuma iseng aja, Yan. Gue cuma mau buktiin bahwa perasaan jeruk nipis bisa bikin arwah orang yang meninggal jadi gentayangan." Jantungku tersentak kaget mendengar pengakuan dari mulut Iqmal. Ku kepalkan kedua tanganku mencoba menahan amarah yang bergemuruh di dada. "Tadi apa katanya? Hanya iseng. Andai Iqmal adalah adikku, sudah pasti akan aku hajar habis-habisan. Perbuatannya yang sungguh tidak terpuji bermain-main dengan urusan orang yang sudah meninggal." "Jangan, Rian!" Rian nampak mengulurkan kedua tangannya. Perlahan tangannya mendarat di leher Iqmal. Aku ingin menghentikan Rian, namun mulut dan tubuhku kaku. Sulit sekali mengeluarkan suara walau hanya sepatah kata. Suaraku tercekat di tenggorokan. "Jangan, Rian, gue mohon." Iqmal terus menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata nampak merembes dari kedua matanya. "Jangan!" Akhirnya suara itu keluar dari mulutku. Saat ku sadar kini aku sudah ada di kamarku dengan posisi terduduk. Aku terbangun dari mimpi. Kuedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar. Namun aku tidak menemukan keberadaan Dina. Ku langkahkan kaki keluar dari kamar. Dina tidak jua kutemukan di seluruh bagian rumah ini. Nampak dari jendela matahari sudah meninggi. Sudah jam 9. Gumamku saat melihat jam di dinding. Kulangkahkan kaki menuju teras. Namun saat aku hendak membuka pintu, ternyata Dina sudah ada di depan. "Dari mana, Dek?" Itu Mas, aku dari rumah Mbak Sari. Iqmal sudah ketemu tapi sekarang lagi kesurupan belum sadar." "Astagfirullah, antar Mas ke sana, Dek." "Dia, ayo antar Mas ke rumah Mbak Sari." Dina masih saja bergeming meski aku telah beberapa kali mengulangi ucapanku. "Tapi Mas..." Tergambar jelas keraguan di wajah Dina, terlebih setelah ia mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepertinya Dina sangat mengkhawatirkan kondisiku. "Kondisi kamu bagaimana, Mas?" "Mas gak apa-apa, Mas yakin udah sanggup berjalan." Dina menarik napas dalam sebelum akhirnya menuruti permintaanku. Aku menunggu Dina memastikan semua jendela dan pintu tertutup dan tidak lupa mengunci semuanya. "Udah, Mas, ayo deh kita pergi ke rumah Mbak Sari sekarang." "Hati-hati, Mas." Dina meraih lenganku lalu mengapitnya. "Jalannya pelan-pelan aja, Mas." "Iya, Dek." Sebenarnya aku tidak begitu menghiraukan saran dari Dina. Aku mencoba berjalan secepatnya aku mampu. Walau sebenarnya jika dalam kondisi sehat aku bisa lebih cepat dari ini. Sepanjang perjalanan kami berpapasan dengan beberapa orang yang sepertinya dari rumah Mbak Sari juga. "Kasihan ya Iqmal, entah bisa sadar atau tidak," ucap seorang perempuan kepada orang yang bersamanya. "Iya, kasihan ya." Seseorang yang berada di sampingnya menimpali. "Memang bagaimana kondisi Iqmal, Dek?" "Iqmal ketemu jam 3 pagi, Mas. Tetapi berulang kali Iqmal kerasukan dan sampai sekarang belum sadar." "Kerasukan bagaimana?"
jerit-jerit gitu mas, ngerang kesakitan dan beberapa kali pingsan juga. Astagfirullah, Pak Ustadz udah dikabari deh. Udah mas, malah Pak Ustadz semalam ikut membantu pencarian. Tak terasa kami hampir sampai di rumah Mbak Sari. Itu Mbak Nah dan Mbak Nisa mas. Aku mengikuti arah jari telunjuk Dina. Rupanya benar Mbak Nisa dan Mbak Nah juga datang ke rumah Mbak Sari. Kami sampai bersamaan. Mbak Nah mewakili kami mengucap salam yang seketika mendapatkan jawaban dari orang-orang yang ada di rumah Mbak Sari. Ramai sekali sampai beberapa orang harus duduk di luar, beberapa orang saling berbisik. Beberapa yang lain menatap sinis ke arah kami, mungkin lebih tepatnya ke arah Mbak Nah dan Mbak Nisa. Lirih terdengar beberapa orang membicarakan tentang kejadian tadi malam. Mereka kok berani ke sini ya? Itu semua kan gara-gara Rian. Mbak Nisa nampak tidak nyaman, kedua tangannya mengepal dan matanya menatap tajam ke orang-orang yang tengah menggunjing almarhum anaknya. Sudah Nis, istighfar. Tangan Mbak Nah meraih telapak tangan Mbak Nisa, mengelus dan sesekali menepuk-nepuk punggung tangan itu. Sabar. Mbak Nisa menarik napas dalam dan menghempaskannya dengan kasar. Akhirnya kami berempat memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mbak Sari. Saat kami berada di ruang tamu, kami melihat Iqmal yang tengah terkulai pingsan di tikar ruang tengah. Beberapa orang mengelilingi Iqmal yang masih belum sadarkan diri. Tak jauh berbeda dengan anaknya, kondisi Mbak Sari juga cukup memprihatinkan. Mbak Sari nampak terduduk bersandar di dinding tak jauh dari anaknya. Kepalanya mendongak ke atas dengan mata yang terpejam, mulutnya terus mengucapkan nama anaknya. Lagi Mbak Nah menguluk salam, namun kali ini bukan jawaban yang kami terima. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika menoleh. Namun aku bisa merasa kalau mereka kurang bersahabat dengan kedatangan kami. Salah satu perempuan yang kini terjaga menjaga Mbak Sari berdiri, amarah tidak bisa disembunyikan pada raut wajahnya dengan tangan mengepal. Beliau berjalan cepat ke arah kami. Mau apa kalian, ha? Puas kalian melihat keponakanku sekarang? Rupanya perempuan itu adalah salah seorang kerabat Mbak Sari. Ia amat murka saat menyadari kehadiran Mbak Nah dan Mbak Nisa. Belum sempat kami menanggapi, kami semua dikejutkan oleh tubuh Iqmal yang tiba-tiba mengejang. Matanya terbuka namun tatapannya kosong. Iqmal. Mbak Sari menjerit dan langsung menghampiri tubuh anaknya itu. Iqmal, sadarlah nak. Mbak Sari memeluk arah tubuh Iqmal. Namun sesaat kemudian Iqmal mendorong tubuh Mbak Sari. Ia beringsut menjauh mendekati tembok. Iqmal duduk dengan memeluk kedua lututnya dan membenamkan wajahnya di sana. Iqmal. Seketika Iqmal mendongak. Dengan mata yang sayu ia menoleh ke arah Mbak Nah dan Mbak Nisa. Iqmal hanya diam. Sesekali terdengar lirik isakan. Cukup lama Iqmal dan Mbak Nisa saling tatap, sampai akhirnya Mbak Nisa berjalan mendekati Iqmal. Tatapan mereka seakan mengisyaratkan kerinduan. Dengan tatapan saling berpandangan, Mbak Nisa duduk di samping Iqmal. Tak ada penolakan saat Mbak Nisa memeluk tubuhnya. Bahkan Iqmal semakin dalam membenamkan wajahnya di dada Mbak Nisa. Rian. Kami semua saling berpandangan menatap heran ke arah Mbak Nisa dan Iqmal. Bahkan Mbak Sari dia mematung menyaksikan ini semua. Rian. Mbak Nisa kian tergugup, begitu juga dengan Iqmal. Iqmal tidak bisa berkata apapun, namun pundaknya bergetar seiring isakan yang semakin keras terdengar. Ibu mohon Rian jangan seperti ini. Iqmal menarik tubuhnya menatap lekat wajah Mbak Nisa. Apapun urusan kamu yang belum selesai di dunia ini, Ibu janji akan membantumu untuk menyelesaikannya. Ibu janji. Iqmal menunduk, sebulir bening nampak menetes dari matanya. Tenanglah nak, jika Iqmal ada salah denganmu, maafkan. Iqmal kembali menatap Mbak Nisa. Kini kami semua bisa melihat seolah senyum pada bibir Iqmal yang kering. Sampai akhirnya tubuh Iqmal kembali luruh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Jeritan Mbak Sari dan kerabat serta tetangga pecah. Suara tangis menggema di rumah Mbak Sari. Semua orang di sini menangis melihat kondisi Iqmal. Mbak Nisa nampak membekap mulutnya sendiri, seakan tak percaya dengan apa yang baru ia alami. Rian. Perlahan Mbak Nisa melangkah mundur menjauhi tubuh Iqmal yang kini berada dalam dekapan ibunya. Mbak Sari meraung, menangisi putra semata wayangnya itu. Tidak apa-apa, Iqmal hanya pingsan.
Sudah tidak ada gangguan di tubuhnya. Kita doakan semoga Iqmal lekas sadar. Amin. Serempak kami semua mengamini doa Pak Ustadz. Adzan duhur berkumandang. Beberapa orang memutuskan untuk membubarkan diri, sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal. Begitu juga denganku. Pak Ustadz mengajakku untuk ikut berjamaah ke masjid. Dina meminta izin untuk tetap berada di rumah Mbak Sari, ikut menunggui kalau Iqmal tersadar nanti. Matahari sangat terik saat aku dan Pak Ustadz keluar dari masjid seusai menunaikan 4 rakaat wajib. Apa ada petunjuk baru Mas Dimas? Soal almarhum Rian, Mas. Bukan aku tidak tahu maksud dari pertanyaan Pak Ustadz, tapi aku bingung bagaimana harus memulai cerita tentang apa yang aku lihat di dalam mimpi. Pak Ustadz, sepertinya seseorang yang sudah memeras jeruk nipis di atas bekas darah di tempat kecelakaan itu adalah Iqmal. Pak Ustadz mengangguk tanpa ada sedikit pun raut terkejut di wajahnya. Baik, kalau begitu kita tunggu Iqmal sadar. Kita dengar bersama penjelasan darinya. Baiklah Pak Ustadz. Mari kita kembali ke rumah Mbak Sari, Mas. Akhirnya aku dan Pak Ustadz memutuskan untuk segera kembali ke rumah Mbak Sari. Bukan hanya kami berdua, tapi ada beberapa bapak-bapak jamaah masjid. Mas, Pak Ustadz. Teriak Dina dari kejauhan, tangannya melambai sembari berlari ke arah kami. Karena berlari terlalu kencang, Dina hampir saja terjatuh. Beruntung kedua tanganku berhasil meraihnya sebelum tubuhnya tersungkur ke tanah. Ada apa, Dek? Dina tersengal, nafasnya tidak beraturan. Sampai beberapa kali ia terbatuk-batuk. Iqmal, Mas. Iqmal kenapa? Terbesit rasa cemas menghampiriku. Iqmal udah sadar. Alhamdulillah. Tapi kenapa, Dek? kita lihat aja langsung ke sana, Mas. Bergegas kami semua pergi ke rumah Mbak Sari untuk melihat kondisi Iqbal. Saat kami tiba, rupanya rumah Mbak Sari sudah ramai orang. Kami memutuskan untuk langsung masuk ke dalam. Pak Ustadz mengucap salam, semua orang menjawab sembari memberi jalan. Iqmal tampak tengah terduduk di tempat yang sama, matanya sayu, tatapannya kosong dan mulutnya terus saja meracau. Maafin gue, Rian. Gue cuma iseng, maafin gue, Rian. Kalimat itu berulang-ulang terucap dari bibir Iqmal. Seperti orang linglung, Iqmal tidak menyaut saat dipanggil. Bagaimana ini, Pak Ustadz? Air mata tidak berhenti menetes di pipi Mbak Sari. Bawakan air 1 gelas. Tak menunggu lama, seseorang memberikan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz nampak merapalkan doa pada segelas air yang ada di genggaman. Setelah itu, Pak Ustadz berjongkok di dekat Iqmal. Minum ini, Iqmal. Jangan lupa baca bismillah. Karena Iqmal masih saja tak merespon, akhirnya Mbak Sari yang membimbingnya. Bismillah. Mbak Sari meminumkan air pada Iqmal. Jakunya naik turun menandakan Iqmal berhasil menengguk air tersebut. Sesaat kemudian Iqmal seperti mendapatkan kembali kesadarannya. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah menatap heran pada kami semua. Bu, Iqmal takut, Bu. Seketika Iqmal menghambur ke dalam pelukan ibunya. Ceritakan pada kami, Iqmal, apa yang sudah kamu lakukan. Pak Ustadz langsung pada inti masalah. Dengan takut-takut akhirnya pengakuan itu meluncur dari mulut Iqmal. Mbak Sari menggeleng seakan tidak percaya dengan kelakuan anaknya. Semua orang nampak geram dengan apa yang dilakukan oleh Iqmal. Iseng, tega sekali dia. Dasar anak bengal. Ya sudah. Yang penting Iqmal sudah mengakui dan menyesali perbuatannya. Sekarang semuanya bubar. Dasar! Seru semua orang yang bersaut-sautan sebelum akhirnya membubarkan diri. Kini hanya tinggal beberapa orang saja, termasuk aku dan Dina. Pak Ustadz menyarankan Iqmal untuk meminta maaf pada keluarga Rian karena Mbak Ona dan Mbak Nisa udah pulang. Mereka belum mendengar pengakuan Iqmal. Apa mereka mau memaafkan saya, Pak Ustadz? Bona orang yang baik dan bijaksana, saya yakin beliau mau memaafkan. Pak Ustadz coba menenangkan, akhirnya Iqmal setuju. Dengan diantar ibunya serta aku dan Pak Ustadz, ia akan mendatangi rumah Mbak Ona dan Mbak Nisa.
Setelah kamu mendapatkan maaf dari keluarga Rian, ada satu lagi yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu. Apa itu Pak Ustadz? Nanti di rumah Rian akan saya jelaskan. Akhirnya kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke rumah Rian. Di sepanjang perjalanan menuju rumah almarhum Rian, Iqmal nampak begitu gusar. Kepalanya tertunduk dan sesekali ia meremas rambutnya dengan kasar. Mbak Sari beberapa kali nampak menepuk-nepuk pundak Iqmal seakan ingin memberi dukungan. Walaupun sekilas aku yang berjalan di belakang mereka bisa menangkap kecemasan di raut wajah Mbak Sari. Kita berdoa saja semoga Mbok Ona dan Mbak Nisa mau memaafkan kamu, Iqmal. Amin Pak Ustadz. Tak terasa kami telah sampai di teras rumah Mbok Ona. Beberapa kali kami menguluk salam namun tidak ada jawaban. Mungkin sedang istirahat siang Pak Ustadz. Apa kita pulang dulu saja, nanti malam kita semua kembali lagi ke sini. Pak Ustadz memberi usul. Sesaat Iqmal dan Mbak Sari termenung sampai akhirnya mereka mengangguk bersama. Saat kami berbalik untuk meninggalkan rumah Mbok Ona, nampak sang tuan rumah baru saja datang dengan motornya. Setelah motor berhenti, Mbok Ona yang dibonceng oleh Mbak Nisa seketika menuruni motor dan menghampiri kami. Assalamualaikum. Ada apa ini rame-rame? Mari masuk. Begitu ramah penyambutan Mbok Ona kepada kami. Seakan beliau sudah lupa atas perlakuan orang-orang di rumah Mbak Sari. Maafin Iqmal, Bule Nisa. Tanpa diduga Iqmal menyambar lutut Mbak Nisa yang kini berdiri di sisi Mbok Ona. Ia bersujud meminta maaf. Ada apa ini? Belum juga menjawab pertanyaan Mbak Nisa, kini Iqmal berpindah memeluk dan mencium kaki Mbok Ona. Jangan begini, nah, mari kita masuk bicarakan di dalam. Mbok Ona merangkul dan menggiring Iqmal masuk ke dalam rumah. Kami mengekor di belakang Mbok Ona. Setelah kami semua telah berada di dalam rumah, Mbok Ona mempersilahkan kami semua untuk duduk. Ada apa ini sebenarnya? Jadi begini Mbok, maksud kedatangan kami adalah untuk... Biar saya saja Pak Ustadz. Iqmal menyela ucapan Pak Ustadz. Dengan terus terisak Iqmal mengakui kesalahannya dan menceritakan keisengannya terhadap almarhum Rian. Astagfirullah. Mbak Nisa beranjak dari duduknya dan menghampiri Iqmal sebab pukulan tak terhindarkan mendarat di pelipis sebelah kiri Iqmal. Apa salah Rian sama kamu? Bukannya kalian berteman, kenapa kamu tega? Mbak Nisa tidak bisa membendung amarahnya hingga pukulan yang sama hendak ia layangkan. Kali ini tangan keriput Mbok Ona berhasil mencekal lengan Mbak Nisa dan menahannya. Seperti yang dilakukan oleh anaknya, kini Mbak Sari yang menyambar lutut Mbak Nisa dan memeluknya. Maafkan Iqmal, Nis, maafkan. Sudah nih, sabar. Yang terpenting Iqmal sudah mengakui kesalahan dan menyesalinya. Sekarang tinggal kita cari jalan keluarnya. Beruntung Mbak Nisa mempunyai orang tua yang baik dan bijaksana seperti Mbok Ona. Akhirnya kami semua duduk ke tempat semula setelah Mbak Nisa mau menerima saran dari ibunya. Jadi bagaimana Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita, tapi Iqmal yang harus menyelesaikannya. Kamu siap Iqmal? Tanya Pak Ustadz sembari menoleh ke arah Iqmal. Begitu juga kami. Pandangan kami semua tertuju pada Iqmal. Iqmal bergeming. Bagaimana Iqmal, apa kamu siap? Pak Ustadz mengulangi pertanyaannya yang dijawab anggukan oleh Iqmal. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Nanti malam selepas Isya kamu harus datangi tempat kecelakaan itu. Kamu bersihkan tempat yang kemarin kamu tetesin perasan jeruk nipis itu semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik Pak Ustadz. Nanti biar saya dan Mas Dimas yang akan menemani kamu. Aku hanya mengangguk mendengarkan ucapan Pak Ustadz. Semua orang setuju, walau awalnya Mbak Nisa sempat memaksa untuk ikut. Setelah tercapai kesepakatan, kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Pak Ustadz, Mbak Sari, dan Iqmal mendahuluiku saat hendak meninggalkan pekarangan rumah Mbok Ona.
Semilir angin dingin menerpa punggungku, seketika bulu di sekujur tubuhku meremang. Aku berbalik menatap rumah Bona. Dari pantulan kaca aku melihat sosok Rian tengah menatapku. Sabar Rian, sebentar lagi. Aku berjanji akan membantumu menyelesaikan semua ini. Mas Dimas, Aku tersentak mendengar panggilan Pak Ustadz. Seketika aku menoleh. mari pulang. Aku mengangguk dan menghampiri Pak Ustadz. Sekali lagi aku berbalik sekilas menatap rumah Bona. Rian sosoknya sudah menghilang. Hari sudah sore saat aku tiba di rumah. Saat aku memasuki pekarangan rumah, rupanya Dina tengah berdiri di teras rumah kami. Mau maghrib kok di luar, Dek? Nungguin Mas pulang lah. Jadi gimana tadi di rumah Mbak Nisa? Kita masuk dulu yuk. Nanti di dalam Mas ceritain semuanya. Dina mengekor masuk ke dalam dan langsung ambil posisi duduk di sampingku. Cerita itu mengalir dengan lancar dari mulutku. Semua yang terjadi di rumah Mbak Nisa ku ceritakan pada Dina. Dina nampak antusias mendengarkan ceritaku. Alhamdulillah kalau Mbak Nisa dan Mbak Ona mau memaafkan Iqmal. Oh iya, Dek. Nanti malam Mas sama Pak Ustadz mau nemenin Iqmal ke lokasi kecelakaan itu ya? Aku ikut ya Mas. Jangan, Dek. Sebaiknya kamu di rumah aja. Nggak ada perempuan yang ikut juga. Walau sedikit merengut, akhirnya Dina mengerti dan mau tetap tinggal di rumah. Ya sudah, Mas mau mandi dulu ya. Dina mengangguk dan aku berlalu meninggalkan ia yang masih sedikit cemberut. Malam pun tiba. Aku duduk termenung di beranda rumah, memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Iqmal. Sebenarnya di balik keusilannya, Iqmal memiliki satu niat yang menurutku baik. Iqmal ingin membuat arwah Rian gentayangan dan memburu pelaku yang sudah menabraknya. Meski akhirnya ia sendiri yang hampir celaka karena digentayangi arwah almarhum. Apapun itu alasan Iqmal, tindakannya sangat tidak terpuji dan tidak bisa dibenarkan. Dua motor yang memasuki pekarangan rumah membuyarkan lamunanku. Waktu yang dinanti telah tiba. Pak Ustadz dan Iqmal datang menjemputku. Ayo kita berangkat, Mas Dimas, sebelum malam makin larut. Karena motorku masih ada di warung dekat tempat kecelakaan Rian, akhirnya aku membonceng Pak Ustadz. Iqmal melaju di depan. Jiwa mudanya seakan sulit diimbangi oleh Pak Ustadz. Laju motor kami tertinggal lumayan jauh. Tidak banyak rintangan yang berarti, hanya kerusakan jalan dan minimnya penerangan membuat kami sulit mengendalikan laju motor. Sesekali motor kami hampir ambruk. Saat kami tiba di dekat gapura makam, Iqmal nampak berhenti menunggu kami. Kenapa berhenti, Iqmal? Saya ingin meminta maaf kepada almarhum Pak Ustadz. Boleh kita ke makamnya dulu? Nanti saja, Iqmal, selesaikan dulu tugasmu. Pulangnya nanti kita mampir ke sini. Pak Ustadz memberi saran yang langsung disetujui oleh Iqmal. Iqmal kembali menstarter motornya. Saat motor Iqmal berjalan, aku melihat seseorang duduk di jok belakang motornya. Seketika aku merinding melihatnya. Karena takut, aku sedikit menarik baju Pak Ustadz dan menyembunyikan kepalaku di balik punggung Pak Ustadz. Apa Mas Dimas melihatnya? Aku mengangguk. Abaikan, pura-pura saja tidak melihat. Baik Pak Ustadz. Walau begitu, aku tetap tidak berani menatap ke arah punggung Iqmal. Sampai akhirnya kami sampai di tempat kejadian. Sebaiknya kita ke warung itu dulu Pak Ustadz. Iqmal, kita ke sana dulu, ayo. Pak Ustadz menunjuk warung yang aku maksud. Semoga ibu warungnya ada biar aku bisa sekalian ambil motorku. Motor kami berhenti di halaman warung. Aku menuruni motor, begitu juga Pak Ustadz. Biar saya bantu. Tawarku pada Iqmal yang nampak kesusahan menurunkan ember air yang ia bawa. Aku mengambil ember berisi air dari tangan Iqmal agar ia bisa turun dari motornya. Beruntung ember itu memiliki penutup, sehingga air yang ada di dalamnya tidak tumpah saat di perjalanan. Aku celingak-celinguk mencari sosok yang membonceng Iqmal, namun tak kutemui. Entah kapan ia menghilang. Pintu warung terbuka menampilkan sosok pemiliknya. Assalamualaikum, Bu. Seperti kemarin, ibu warung menyambut dengan baik. Kami dipersilahkan untuk masuk. Pak Ustadz menyetujui. Di dalam Iqmal mendapatkan arahan dari Pak Ustadz. Tak lupa aku menceritakan penglihatanku tempo hari. Pak Ustadz dan Iqmal dengan senang hati akan membantuku mencari sesuatu yang almarhum ingin tunjukkan.
Akhirnya kami memutuskan untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi tujuan kami. Dibimbing Pak Ustadz, Iqmal mengguyur setiap bekas bercak darah yang ia perasi jeruk nipis. Aku membuka mulutku saat sosok Rian muncul di tengah jalan tepat di hadapan Iqmal. Iqmal terus mengguyurkan air yang ada di ember sampai akhirnya air itu habis. Bayangan Rian perlahan memudar sampai akhirnya benar-benar menghilang. Sudah Iqmal. Iqmal mengangguk. Kali ini tatapan Pak Ustadz beralih padaku. Pohon yang ada dalam mimpi Mas Dimas yang mana? Itu Pak Ustadz. Bergegas kami bertiga mencari sesuatu yang bahkan kami belum ketahui wujudnya. Tanpa banyak bicara, kami menyibak setiap semak dan menyorotkan senter ke seluruh arah. Setelah waktu yang cukup lama, aku tidak juga menemui apapun di sini. Ini apa Pak Ustadz? Iqmal menunjuk sesuatu di tangannya. Suara Iqmal menarik perhatian aku dan Pak Ustadz. Nampak seperti kalung kecil atau mungkin gelang. Entah benda itu memiliki liontin berbentuk menyerupai rembulan. Masukkan ke sini saja Mas Iqmal. Siapa tahu ini bisa jadi petunjuk sekaligus barang bukti. Siapa pelaku tabrak lari itu? Pak Ustadz lalu menyodorkan sebuah kantung plastik transparan. Iqmal menuruti perintah Pak Ustadz memasukkan temuannya ke dalam plastik yang Pak Ustadz dapatkan dari Ibu Warung. Mari kita pulang. Tak lupa aku mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Warung yang sudah mau direpotkan. Kami pamit ya Bu. Akhirnya kami bertiga mengendarai motor kami masing-masing. Sesuai permintaan Iqmal, kami menyempatkan untuk mendatangi makam almarhum. Astagfirullah. Seru kami bertiga bersamaan. Cahaya senter yang kami bawa menunjukkan hamparan makam Rian yang dipenuhi pohon kacang. Baiknya kita bersihkan dan jangan ceritakan ini pada siapapun. Jangan sampai hal semacam ini menjadi fitnah bagi almarhum dan keluarganya. Baik Pak Ustadz. Setelah selesai membersihkan makam Rian, kami lanjut berdoa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Sebelum beranjak, lirik aku mendengar Iqmal meminta maaf di atas pusaran sahabatnya itu. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya aku. Sorot lampu motorku menangkap sebuah gambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu pada sebuah mobil yang melintas. Mobil itu pelakunya Pak Ustadz. Dia yang sudah menabrak Rian. Seketika raut wajah Iqmal dan Pak Ustadz berubah menjadi tegang. Mas Dimas yakin? Sangat yakin Pak Ustadz. Tanpa menunggu aba-aba, Iqmal langsung melajukan motornya mengejar mobil tersebut. Mobil itu melaju sangat kencang seolah tak terpengaruh jalan yang rusak. Iqmal, kejar dia Mas Dimas. Bergegas aku melajukan motorku secepatnya aku bisa. Berbagai pikiran menggangguku. Mau apa orang itu? Ini kan jalanan kampung kami. Suara yang amat keras terdengar seperti benda yang saling berbenturan. Iqmal! Seruku saat aku melihat motor Iqmal sudah dalam kondisi ambruk di tengah jalan. Bergegas aku menghampiri Iqmal yang kini tengah meringis kesakitan. Kejar dia Mas, tolong jangan sampai lolos. Tapi kamu bagaimana? Aku nggak apa-apa Mas. Cepat Mas, cepat kejar mobil itu, aku mohon. Aku pun kembali melajukan motorku. Walau kini mobil itu sudah hilang dari pandangan. Deru napas yang memburu seiring dengan laju motor yang kupacu kian kencang. Kini aku hampir sampai di jalan masuk desa. Saat aku menengok ke belakang, Pak Ustadz dan Iqmal sudah berhasil mengejarku. Sudah hilang Pak Ustadz. Iqmal berteriak meluapkan amarahnya. Sabar Iqmal, kita pasti bisa mendapatkan pelakunya. Saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, mobil yang kami cari nampak terparkir di halaman rumah. Saat kami hendak mendekat, sebuah kegaduhan menghentikan langkah kami. Entah apa yang mereka ributkan di tengah malam seperti ini. Mungkinkah orang itu sudah mengakui kesalahannya? Iqmal yang tidak bisa mengendalikan diri merangsek masuk ke dalam rumah. Bogem mentah sukses ia layangkan di wajah laki-laki yang kini tengah berdiri berhadapan dengan Mbak Nisa. Iqmal! Dengan beringas, Iqmal menghajar laki-laki itu meski ia sudah terkapar. Iqmal membuka paksa plastik dan melempar temuannya ke depan muka laki-laki itu. Ini punyamu kan? Kamu pelaku tabrak lari itu kan? Kamu yang membuat Rian sahabatku mati. Kamu juga harus mati.
Pukulan demi pukulan dilayangkan Iqmal. Ia tidak menghiraukan siapapun yang berusaha menghentikan aksinya. Mbak Nisa nampak tak percaya dengan penampakannya ada di hadapannya. Dengan tangan bergetar ia memungut liontinnya dilempar oleh Iqmal. Mulutnya bergetar hingga akhirnya sebuah jeritan mengagetkan kami semua. Begitu juga Bona, beliau menangis. Mbak Nisa perlahan membuka liontin itu, menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Air mata bercucuran di pipinya. Kamu tanya kemana anakmu ini? Tanya Mbak Nisa sembari menunjukkan foto yang ada di dalam liontin. Nampak seorang ayah muda tengah menggendong bayi. Ini, dia sudah kamu bunuh. Dengan susah payah lelaki itu bangkit dan mencengkeram pundak Mbak Nisa. Apa maksudmu? Anak laki-laki yang kamu tabrak itu Rian anakmu. Dia meninggal gara-gara kamu, dasar bapak biadab. Mbak Nisa berteriak sebelum jatuh pingsan. Sebaiknya Pak Santoso bertanggung jawab, ucap Pak Ustadz yang memang mengenal sosok ayah dari almarhum. Selain Pak Ustadz tidak ada yang mampu bersuara. Kami sibuk mencerna apa yang tengah terjadi. Keributan ini memancing kerumunan warga yang penasaran. Bahkan saat polisi datang menjemput Santoso, semua orang menjadikan ini sebagai tontonan. Dina yang juga ikut datang seketika memelukku. Kasihan Rian, Mas. Hujatan demi hujatan keluar dari mulut warga. Bahkan beberapa orang melempari Pak Santoso dengan batu. Mbak Nisa dengan mata nanar menatap kepergian Pak Santoso. Begitu juga dengan Bona yang ada di sisi Mbak Nisa. Saat aku hendak mengalihkan pandangan, aku terpaku dengan kemunculan Rian di samping Bona. Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke arahku sebelum akhirnya menghilang. tenanglah Rian. Semoga Tuhan mengampuni semua kesalahanmu semasa hidup dan menerima semua amal ibadahmu. Amin. Sekian. Dan terima kasih buat Dia Guswan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.